Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Setit Hidayatin Najah yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi kalian semua. Pada tutorial kali ini kami akan menjelaskan bagaimanakah memanfaatkan menu LMS SIAKAT, yaitu Learning Management System yang kita sudah miliki bi fadlillah. Maka yang pertama tentu saja seperti yang kita ketahui bersama, yaitu login ya dengan username dan password masing-masing ya, seperti yang sudah dimiliki masing-masing. Kita masukkan, lalu kita salin, lalu copy paste ya di bawahnya, yaitu kode keamanan ini ya, kita tempel, jangan mengikuti histori sebelumnya, tapi kita copy lalu kita tempel seperti ini, lalu kita login masuk ya. Toib. Pertama-tama sebelum kita mengoperasikan atau klik menu yang ada, maka perlu kita perhatikan, yaitu tanda atau logo yang ada di link, yaitu yang berbentuk gembok ya. Maka kita klik di situ. Nah, di situ tertera koneksi aman, izin, kamera, cuki dan yang lainnya. Maka kita klik izin kamera. Di sini tertera diblokir. Ya. Maka kita rubah pengaturannya menjadi kamera diizinkan. Ya. Tinggal seperti ini saja. Ya. Kalau sudah ya kita kembali. Ya. Kamera diizinkan. Nah, itu pertama kali yang harus kita perhatikan. Nah, lalu kita masuk kepada rencana studi. Itu menu yang ya kita lihat ya, halaman muka registrasi kita sudah melakukan ya. Lalu sekarang rencana studi. Adapun rencana studi ya, untuk tanggal-tanggal yang saat ini saya sampai rekaman ini, periode mahasiswa ganjil pada periode 2022-2023 ini belum dibuka. Adapun yang kita sampaikan di sini sebagai simulasi ini adalah periode yang lalu. Nah, kalau nanti kita sudah selesai mengambil KRS, maka tampilan di halaman KRS itu ketika kita sudah klik, maka seperti itu ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat nomor 1 ya. Ada periode semesternya, tahun ajaran ya, status telah disetujui ya, status KRS telah disetujui. Maka kalau sudah ya, alhamdulillah ya, anggap kita sudah mengambil KRS ya, kita akan melanjutkan ke menu yaitu perkuliahan ya. Jadi kita lompat ya dari menu rencana studi, kita langsung ke menu perkuliahan. Adapun profil kemarin kita sudah pelajari, yaitu untuk riwayat pembayaran ya. Toib. Ke menu perkuliahan. Ini mata kuliah ini kita ambil sebagai simulasi ya, mata kuliah di semester genap kemarin ya. Toib. Nah, ini kita pilih mana saja ya. Ini nanti kita akan pergunakan ya sesuai dengan jadwal. Mana mata kuliah yang sudah di-open oleh dosen. Maknanya kalau dosen sudah open, maknanya adalah sudah membuka perkuliahan. Meskipun perkuliahan tersebut dilaksanakan secara offline, maka mahasiswa tetap masuk secara online ya, untuk absensinya dan perangkat-perangkat pembelajaran yang lainnya. Sebut saja di sini sebagai simulasi adalah mata kuliah sorof ya. Kita di sini akan open mata kuliah sorof. Apa menu yang muncul? Toib. Menu yang muncul yaitu kamera ya, seperti yang kita sedang saksikan sekarang. Ini muncul menu kamera karena kita sudah setting izinkan ya. Maka kita bisa langsung klik ya, klik hadir seperti ini ya. Oh iya. Kalau sudah, kita kembali klik yang menu yang tadi ya. Kita klik lagi menu perkuliahan. Oh iya. Kita tadi klik pada absen pada menu sorop. Tadi otomatis sudah kerekam ya, kamera apa ya. Toib. Nah, kita sekarang klik menu ya di mata kuliah sorop tadi ya. Kita ambil salah satu saja mata kuliah. Detail. Ada apa di dalam menu detail tersebut ya. Toib. Kita bisa lihat di situ yang tampil adalah materi. Apa maksudnya materi ini? Ini materi di pertemuan-pertemuan ini adalah materi yang diupload oleh para dosen ya. Dalam hal ini adalah pada mata kuliah sorof ya.
Nah, di sini ada ya, di situ ada banyak referensi, banyak kitab ya, banyak mungkin artikel atau mungkin nanti kontrak perkuliahan dan yang lain-lainnya. Nah, ini mahasiswa bisa mengakses ya di menu materi. Jadi menu materi itu kita gunakan untuk melihat atau mendownload ya materi-materi yang diupload oleh para dosen terkait dengan pertemuan yang sedang dilaksanakan. Toyib. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat menu aktivitas. Apakah yang dimaksud menu aktivitas tersebut? Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas assessment ya, yaitu mengambil penilaian ya. Seperti di sini aktivitas ya, tugas kelompok paruh pertama ya. Tugas kelompok ya. Di sini apabila kita open maknanya ya, kita bisa lihat, kita open ya. Nah, kita seperti ini. Jadi kita lihat deskripsinya di situ ya, kita lihat aktivitas tugas kelompok. Nah, seperti itu. Kita ini karena sudah kirim ya. Kalau belum kirim tampilannya tinggal kita klik upload ya. Tapi kalau udah kirim ya berarti kita tinggal file yang kita sudah kirim, kita klik lihat file ya, seperti itu. Kalau kita ingin kembali ke apa saja tugas yang diberikan, kita tinggal lihat daftar aktivitas kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas ya. Dan di situ nanti dosen bisa langsung mengoreksi. Jadi tugas tersebut yang sudah diupload bisa dikoreksi. Nah, kemudian selanjutnya diskusi online. Nah, adapun untuk menu diskusi online ini adalah layanan ketika belajarnya daring ya, ketika online ya. Nah, di sini seluruh mahasiswa yang ada di kelas tersebut ini diskusi secara online-nya difasilitasi di LMS kita si akad ini. Nah, adapun perkuliahan yang kita akan laksanakan insya Allah kita offline atau luring, maka kita tidak menggunakan menu yang diskusi online ini. Lalu kita ingin kembali ke menu selanjutnya karena ya alhamdulillah ya tadi isi dari perkuliahan ya, kita ulang kembali ya. Isi dari menu perkuliahan itu ya, tadi terdapat apa tadi, kita open ya, absen ya, tadi kita ulang ya, kita open ini maknanya adalah absen ya. Adapun detail itu ya ada 3 menu detail, di situ ada 3 menu yaitu materi yang diupload dosen, lalu aktivitas maksudnya adalah tugas ataupun ujian yang diupload oleh dosen, deskripsinya apa, perintahnya apa, nanti akan tertera seperti tadi. Dan yang ketiganya adalah diskusi online. Adapun diskusi online ini diberlakukan sebagai layanan ketika perkuliahan dilaksanakan secara daring atau online. Lalu kita akan lanjutkan tutorial yang selanjutnya yaitu hasil studi. Ya, dari perkuliahan kita naik kembali ke atas, kita ke hasil studi. Apakah yang dimaksud hasil studi? Ya, atau sering kita singkat dengan KHS. Adapun rencana studi kita singkat dengan KRS ya, kartu rencana studi. KHS, kartu hasil studi. Kartu hasil studi ini adalah hasil ya apa yang kita raih dari perkuliahan ya, yaitu nilai-nilai dan indeks ya yang sudah langsung otomatis keluar ya di menu hasil studi tersebut ya. Indeks prestasi itu langsung akan keluar di menu hasil studi. Hanya saja di sini di menu kita ini indeks prestasi ini IPS ya, bukan IPK. Apa itu IPS? IPS itu maksudnya indeks prestasi semester. Adapun IPK indeks prestasi kumulatif ya. Nah, maka ini yang per semester saja. Kita bisa kita lihat ya, klik ya. Contohnya seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya. Nah, ketika kita diarahkan ke print, ini kan kita pakai handphone, maka kita cukup klik kembali aja. Kita klik kembali akan ke tampilan yang seperti ini. Kita bisa lihat ya, langsung nilai-nilai kita. Nah, sekaligus kita bisa mengkonfirmasi kepada dosen yang bersangkutan nilainya kenapa kecil umpama, kenapa C umpama, atau D atau yang bagaimana ya. Ini kita bisa konfirmasi kepada dosen yang bersangkutan, atau bahkan mungkin kosong, bisa jadi dosennya belum input nilai dan yang lainnya. Ini adalah menu hasil studi yang otomatis di print ya, dimintakan tanda tangan atau diajukan tanda tangan ke kepala
kepala atau ketua prodi ya. Dalam hal ini kita ambil contoh ya, prodi PGMI. Kemudian kita akan bahas sedikit ya lagi sebagai tambahan. Ini ada menu registrasi mahasiswa. Tentunya ini sudah kita lakukan, yaitu menu nomor 2 ya. Karena kemarin kita yang selesai daftar ulang ya, sudah membayar daftar ulang, tentunya bisa registrasi. Kemudian menu profil ya. Menu profil ini ya kita pakai untuk ya, di situ di dalamnya ada histori pembayaran ya. Nah, di situ ada histori pembayaran, kita bisa lihat tagihan yang diberikan kepada kita atau dibebankan kepada mahasiswa itu apa saja. Kita lihat di situ, dan pembayaran melalui virtual account, di mana virtual account masing-masing mahasiswa itu berbeda. Ya, sehingga tidak perlu lagi juga ketika sudah membayar tagihan atau mentransfer, tidak perlu lagi konfirmasi ke bagian administrasi ya, kecuali jika ada masalah saja. Karena otomatis dengan virtual account itu ya konfirmasinya langsung masuk di akun kita masing-masing ya. Seperti itu. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita pahami, dan untuk selanjutnya silahkan langsung dipraktekkan ya di akun masing-masing ya. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan akhirnya saya tutup, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.